Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan dari sambutan salamannya bahwa sudah lapar. Boleh diulangi lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri, lapangkan dada kami ya Allah. Wa yassir li amri, lancarkan urusan kami ya Allah. Wasahhil li amri, mudahilah usaha kami ya Allah. Wahlul 'uqdatan min lisani, kasihlah kepada kami kesempatan sehingga bisa menyebut kalimat syahadah ketika menghadapi sakratul maut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yafqahu qawli. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Hadratul mukarramin, hadratul muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Faisal, Ustaz Lutfi, Ustaz Rifki, muadzin kita, qari kita yang bersalawat juga ke baginda Nabi alaihi salatu wassalam, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak himbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan semua yang ada di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa nyusul ke tanah suci Makkah bersama beserta keluarganya, umrah dengan haji. Allahumma amin. Sebelum saya mulai acara ini, saya ini bingung. Saya ini dikasih ini untuk lihat apa untuk makan? Apa untuk ceramah? Gimana ini? Saya makan dulu apa minum dulu? Apa ceramah? Boleh saya buka acara ini dengan pantun? Boleh ibu? Nanti dibalas ya. Hari Senin tanggal 26, maukah engkau ditemanin ke pelaminan? Mau enggak? Yang faham alhamdulillah, yang enggak faham innalillah. Perkenalkan diri, nama saya yaitu adalah Pasha. Siapa nama saya ibu? Siapa nama saya pak? Bapak-bapak, kalau ngantuk saya ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismikallahumma. Jangan dibaca sekarang. Mana suaranya pak? Siapa nama saya pak? Nama saya yaitu adalah Pasha. Siapa? Nama panjangnya pasanganmu. Bercanda. Usia saya itu adalah 24. Berapa? Berapa pak? Usia saya 24. Lalu kapan kita berakad? Oh, faham. Nama saya yaitu adalah Abdul Basit, Abdul Jalil, Abdullah Musfi. Saya asli Indonesia. Keturunan Indonesia, asal usul saya Indonesia. Tapi saya kelahiran Makkah. Walaupun saya kelahiran Makkah, ada yang lebih lama daripada saya. Itu siapa? Onta. Siapa? Pelajaran yang kita dapati dari onta itu apa pak? Bahwa seapapun gelarmu, seapapun ilmunya engkau, seapapun kehebatannya engkau,
seapapun jabatannya engkau, jangan sampai engkau sombong. Tidak ada gunanya engkau sombong, Pak. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang kita dapati, harta yang kita dapati, jabatan yang kita dapati, Pak, itu semua seperti tetesan air. Untuk apa kita sombong? Siapa itu di antara kita itu yang orang beriman? Siapa? Orang yang beriman yaitu adalah mukmin sejati, adalah mukmin yang mampu berkata saat dia kaya raya, dia berkata apa? Dia berkata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saat dia dikuasai oleh Allah, dia berkata apa? Itu titipan dari Allah, itu amanah dari Allah. Saat dia dipuji sama orang, engkau ini ustaz, engkau ini syekh, engkau ini kiai, engkau ini, engkau ini, engkau ini, dia berkata apa? Hadza min fadli rabbi. Itu karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Liyabluwani aashkuru am akfur. Apakah saya bersyukur? Apakah saya berkufur? Kalau kita bersyukur, maka akan ditambah rizkinya, hartanya, bininya. Ketawa. Akan ditambah nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita berkufur, akan dicabut nikmat itu. Jangan sampai engkau jadi seperti Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Jangan sampai engkau ini seperti Qarun. Apa kata Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya itu bisa kaya raya. Itu kata Qarun. Saya itu bisa kaya raya, banyak harta, banyak rizki, banyak bini. Kata Qarun, karena kecerdasan saya, karena kepikiran saya, karena ekonomi saya. Itu kata Qarun. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ketika beliau berkata gitu, maka diratakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selamat dari sifat itu. Pelajaran yang pertama, bahawa kalau ada orang muji-muji engkau, serahkan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat hadza min fadli rabbi. Itulah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian hari ini saya bangga sekali, bahagia sekali bisa berkumpul sama bapak-bapak, bisa berkumpul sama ibu-ibu. Masya Allah, tabarakallah. Saya itu, Pak, kalau bimbing jamaah selalu bawa jamaah ibu-ibu atau emak-emak. Dan sampai sekarang saya lihat emak-emak dengan ibu-ibu. Enggak tahu kenapa. Enggak ada anak gadis. Saya kalau bawa jemaah ibu, lalu saya bimbing jemaah ke masjid Namirah atau ke Jabal Ar-Rahmah, saya di sana itu selalu berdoa. Di Jabal Ar-Rahmah ini, ibu, di Jabal Ar-Rahmah ini, Pak, pernah terjadi pertemuan Sayyidina Adam dengan Sayyidatna Hawa alaiha assalam. Sayyidina Adam dengan Sayyidatna Hawa alaihi assalam. Jabal Ar-Rahmah ini gunung kasih sayang. Di sana jodoh bisa ketemu, di sana suami istri bisa ketemu, di sana perempuan dengan laki-laki bisa ketemu. Siapa itu? Yaitu adalah Sayyidina Adam dengan Sayyidatna Hawa alaiha assalam. Saya selalu berdoa di sana. Dan setiap saya berdoa itu, saya selalu berjumpa sama emak-emak, sama ibu-ibu. Enggak tahu kenapa. Enggak berjumpa sama anak gadis. Apakah itu doa saya ditunda oleh Allah? Apakah enggak dikasih? Apakah nanti dikasih? Semua doa kita itu, Pak, semua doa kita itu, ibu, dikabul oleh Allah. Semua doa kita itu diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doa itu terbagi 3. Berapa, Pak? Berapa, ibu? Doa itu terbagi 3. Yang pertama, cash and carry. Langsung dikasih oleh Allah. Ketika kita berdoa,
itu langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ketika berdoa langsung dikasih. Lalu yang kedua, ketika kita berdoa ibu enggak langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunda. Kapan dikasih? Nanti. Kapan itu? Nanti. Itu tugasnya Allah Subhanahu wa taala, urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditunda? Karena itu ada hikmahnya. Kalau dikasih sekarang, mana tahu kita langsung ada rasa muncul sombong. Oleh itu maka dikasih nanti sekarang. Ada juga doa yang ketiga, enggak dikasih sekarang, enggak ditunda, tapi kapan dikasih? Nanti, pas engkau di surga. Kenapa? Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Enggak pernah dilihat sama mata, enggak pernah terlintas di otak, enggak pernah terlintas di pikiran bahwa saya akan dapat ini, bahwa saya akan dapat ini, bahwa saya akan dapat ini. Itulah doa. Doa itu terbagi 3. Lalu kemudian syahrul Sya'ban. Apa keutamaan syahri Sya'ban? Apa keutamaan bulan Sya'ban ini? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tentang bulan Sya'ban ini? Syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Semua amalan-amalan kita, semua catatan-catatan malaikat yang pernah dicatat oleh malaikat, amalan-amalan kita itu semua dilapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan saya itu lebih suka semua amalan-amalan saya itu diangkat kepada Allah atau dilapor kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya di dalam keadaan lagi puasa. Berarti puasa itu amalan yang paling bagus di bulan suci, di bulan Sya'ban. Dulu pas waktu kita di Makkah, kiai-kiai kalau di bulan Sya'ban mereka itu yaqumuna lailaha wa yasumuna naharaha. Apa artinya yaqumuna lailaha? Yaitu adalah solat tahajud, solat sunat hajat, solat sunat taubat, solat sunat wudu. Mereka itu sering di dalam bulan Sya'ban itu ahli Makkah sampai sekarang sering solat sunat rakaat, solat sunnah, solat sunat hajat, solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat. Semua solat sunat itu dilaksanakan sama ahli Makkah. Kenapa? Karena itu termasuk amal. Dan ada juga sampai sekarang berzikir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa zikirnya mereka? Ya boleh dengan solawat, boleh dengan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu kemudian bentar lagi insya-Allah 10 hari ini insya-Allah kita akan menjemput bulan suci Ramadan. Betul? Betul Pak? Saya minta tolong dari ibu-ibu atau minta tolong dari bapak-bapak. Boleh kita kerjasama? Ketika saya lagi ceramah, tolong diberhentiin makanannya sedikit. Karena enggak mungkin masuk atau enggak mungkin terima, enggak mungkin bisa nyambung makan dengan ceramah, enggak mungkin. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi zawjik." Kalau mau makan sekarang makanlah. Kalau mau dengar ceramah atau dengar kajian, ya dengarilah. Boleh kita kerjasama. Kita sekarang dengari kajian dulu. Nanti insya-Allah setelah selesai acara ini, saya baru dengar berita dari tim bahwa setelah selesai acara ini, insya-Allah kita akan makan bersama di rumah masing-masing insya-Allah. Bagaimana kita menjemput bulan suci Ramadan? 10 hari lagi insya-Allah itu kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Ada 5 cara Pak. Ada 5 cara ibu untuk menjemput bulan suci Ramadan. Yang pertama,
hablum minallah, baikilah hubungannya engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita baiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan solat sunat taubat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yudhnibu dhanban." Kalau ada orang berdosa, setelah berdosa lalu dia ngapain? Thumma yatatahhar, mandi taubat. Bagaimana cara mandi taubat? Seperti mandi junub. Bagaimana cara mandi junub? Seperti mandi wajib. Bagaimana cara mandi wajib? Seperti mandi biasa. Yang penting basah. Belum tahu sampai sekarang bagaimana cara mandi taubat? Ini caranya. Caranya mudah sekali. Di sini ada sungai, Pak. Ada sungai. Ada enggak? Bapak pergi ke setengah sungai. Bapak pergi ke di setengah kapan? Setengah di mana? Ini sungai. Bapak pergi ke setengah sungai. Insya Allah, kalau Bapak pergi ke setengah sungai, insya Allah dosanya Bapak hilang, Bapak pun hilang. Sampai sekarang enggak tahu cara mandi taubat. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak kalau pergi ke setengah sungai, insya Allah dosanya hilang, Bapak hilang. Selesai masalah. Mandi taubat, mandi junub, mandi wajib itu seperti mandi biasa. Yang penting basah. Ma min muslimin yudhnibu dhanban thumma yatatahhar. Mandi taubat. Setelah mandi taubat ngapain? Ngambil wudu. Setelah ngambil wudu ngapain? Baca doa. Doa ini sering dibacakan oleh kita, tapi kita itu kadang-kadang sering lupa. Apa doa itu? Apa isi doa itu? Yaitu adalah Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah saya, ya Allah, salah satu hambamu yang minta ampunan dari engkau, ya Allah, yang selalu minta taubat dari engkau, ya Allah. Doa ini kadang-kadang kita lupa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Berarti ini doa ini menunjukkan kepada kita setelah selesai wudu, ambillah atau laksanakanlah solat sunat taubat. Kita selalu harus minta taubat dari Allah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah saya, ya Allah, salah satu hambamu yang bersih dari dosa, yang suci dari riya, dari rasa sombong. Waj'alni min ibadikas salihin. Jadikanlah saya salah satu hambamu, ya Allah, dari antara hamba-hambamu yang soleh. Laki-laki yang soleh itu siapa? Ibu tahu? Apa ciri sifat laki-laki soleh? Laki-laki yang soleh yaitu adalah yang sering solat berjamaah di mana? Di mana, Ibu? Di masjid. Di mana, Pak? Itu laki-laki soleh. Kalau laki-laki solehah, solat di mana? Di rumah. Ketahuan. Jangan ada di antara kalian yang berkata Nabi aja pernah solat di rumahnya. Itu solat sunnah, Pak. Bukan solat fardu, Pak. Oke, Pak. Solat berjamaah di dalam masjid itu wajib bagi laki-laki. Mazhab Hambali itu wajib. Harus laki-laki itu solat berjamaah di dalam masjid. Dalilnya mana? Sekarang sedikit-sedikit mana dalilnya? Mana dalilnya? Nabi setelah selesai solat, Nabi berkata apa? Asyahidun fulan, asyahidun fulan. Apakah ini ada? Apakah ini solat berjamaah sama kita? Itu Nabi mengencam bahwa pelajaran yang kita dapati dari ini, bahwa kita harus sering solat berjamaah di dalam masjid. Itu bagi laki-laki. Harus wajib solat berjamaah dalam masjid. Ma min muslimin yudhnibu dhanban thumma yatatahhar thumma yusalli rak'atain. Setelah mandi taubat, setelah ngambil wudu, lalu ngapain? Solat sunat taubat. Berapa rakaat solat sunat taubat? Yaitu adalah 2 rakaat. Kapan kita laksanakan solat sunat taubat?
kapan pun boleh. Kapan waktunya, enggak ada waktu khusus. Kapan pun boleh. Tapi waktu paling afdal untuk melaksanakan solat sunat taubat, yaitu adalah fi thuluthil lailil akhir. Setelah lewat jam 12 malam, baru engkau laksanakan solat sunat taubat. Kenapa waktu paling afdal itu fi thuluthil lailil akhir? Karena Allah itu turun ke bumi ini setiap hari. Itu Allah turun. Lalu Allah itu lihat mana hamba-hambanya, mana di antara hamba-hambaku yang minta dari saya. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Apakah ada di antara hamba-hambaku yang minta dari saya? Apakah ada di antara hamba-hambaku yang mengadu kepada saya, yang mengangkat tangan ini minta dari Allah? Hal min sa'ilin fa'u'tiyah, hal min da'in fa'ajibalah, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Apakah ada di antara hamba-hambaku yang selalu minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah berkata, "Ustaz, saya ini enggak pernah berdosa." Jangan berkata itu. Ketika engkau berkata, "Saya enggak pernah berdosa," itulah dosanya engkau. Ada perasaan sombong. Siapa engkau? Semua yang ada di sini mesti berdosa. Saya pun berdosa. Banyak dosanya kita. Ketika kita berkata, "Saya enggak pernah dosa," itulah dosanya kita. Ada perasaan sombong. Kalau ada perasaan sombong, walaupun segumpal kayak gini, Pak, engkau ini enggak akan masuk surga. Engkau mau engkau ustaz, mau engkau syekh, mau engkau kiai, mau engkau siapapun, kalau ada perasaan sombong sedikit pun kayak gini, enggak akan masuk surga. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Kalau ada di antara kita yang ada perasaan sombong, walaupun sedikit kayak gini, segumpal, tidak akan masuk surga. Lalu bagaimana kita melembuti hati ini? Kata Nabi, kalau engkau ingin melembuti hati ini, ada dua caranya. Imsah ra'sal yatim wat'amil masakin. Apa artinya imsah ra'sal yatim? Usaplah kepala anak yatim. Bukan karena dia gundul lalu diusap. Enggak. Imsah ra'sal yatim. Ada anak yatim, engkau kasih kepada dia rasa senang. Ini nak, kamu makan ya, kamu sholat ya, kamu ngaji ya. Ajaklah dia, ajarlah dia. Ajak itu. Bukan karena dia gundul lalu diusap. Saya ingin dapat surga. Jangan gitu. Imsah ra'sal yatim wat'amil masakin. Bagi-bagi makanan kepada orang miskin. Kalau engkau sudah laksanakan dua amalan ini, InsyaAllah hati ini bisa lembut. Apakah itu kata saya? Enggak. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ma min muslimin yudhnibu dhanban thumma yatatahhar thumma yusalli rak'atain. Salat sunnat taubat. Bagaimana niatnya? Boleh disebuti, boleh juga enggak disebuti. Boleh jahar, boleh sir. Usalli sunnat at-taubah rak'ataini lillahi ta'ala. Itu bagi orang yang pakai usalli. Yang enggak pakai usalli, enggak pakai usalli. Lillahi ta'ala. Enggak apa-apa. Jangan berkelahi antara pakai usalli dengan enggak pakai usalli. Jangan, Pak. Jangan. Tak boleh. Kita itu semua akan berkata waladdallin amin. Ikhtilafnya itu, Pak, di dalam furu', bukan di dalam usul. Oleh itu maka jangan berkelahi antara pakai usalli dengan enggak pakai usalli. Semua insya-Allah akan masuk surga. Enggak yakin masuk surga? Mana suaranya? Semua insya-Allah akan masuk surga. Bayangkan kita ini semua masuk surga. Tiba-tiba saya enggak ada, Ustaz Faisal enggak ada, Ustaz Lutfi enggak ada. Kita tahu di mana? Tahu di mana? Di ruang VVIP. Bapak insya-Allah ikut nanti nyusul. Amin.
thumma yatatahhar thumma yusalli rak'atain illa ghafarallahu lah. Minta ampunan dari Allah, Pak. Jangan berkata ini saya enggak pernah dosa. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Lebih bagus engkau ini ada perasaan enggak layak masuk surga daripada engkau ada perasaan saya penghuni surga. Jangan ada perasaan itu. Doa ini sering dibacakan oleh kita. Apa doa ini? Ilahi las tulil firdausi ahla. Ya Allah, saya ini enggak layak masuk surgamu ya Allah. Enggak layak saya masuk surga. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, saya enggak layak masuk surga ya Allah, dan saya enggak kuat dengan api neraka ya Allah. Engkau ini mau kemana? Mau kemana engkau? Mau apa ini engkau? Enggak layak masuk surga, enggak kuat dengan api neraka. Mau apa engkau? Fahabli taubatan waghfir dhunubi. Mintalah ampunan dari Allah, mintalah ampunan dari Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Itulah orang yang beriman. Lebih bagus engkau ini ada perasaan enggak layak masuk surga, enggak kuat dengan api neraka. Itu lebih bagus daripada ada perasaan saya penghuni surga, orang lain itu di neraka. Neraka, 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 bid'ah, bid'ah. Jangan main kayak gitu. Surga dengan neraka itu di tangan Allah. Rahmat itu di tangan Allah. Jangan sedikit-sedikit masukin orang ke neraka. Jangan. Neraka dengan rahmat, dengan surga itu bukan di tangan kita. Andai rahmat itu di tangan kita, andai rahmat itu di tangan manusia, waduh, bahaya. Oleh itu maka semua rahmat itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita itu kalau masuk masjid mesti dan pasti berkata atau mesti dan pasti membaca Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Apa artinya itu? Ya Allah, bukakanlah ya Allah kepada saya, untuk saya pintu-pintu rahmat ya Allah. Kenapa doa ini mesti dan pasti dibacakan di dalam masjid? Kenapa? Karena rahmat Allah itu terletak di dalam masjid, bukan di rumah, bukan di mall, bukan di pasar, bukan di jalan. Oleh itu maka ketika kita itu langkah kaki ini mesti kita membaca doa Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Lalu ketika kita itu keluar dari masjid mesti dan pasti kita membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Apa artinya as'aluka min fadlik? Ya Allah, saya ini punya cita-cita ya Allah. Ya Allah, saya ini buka usaha ya Allah. Ya Allah, lancarkan urusan saya ya Allah. Ya Allah, lapangkan dada saya ya Allah. Itu artinya as'aluka min fadlik. Mintalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjemput bulan suci Ramadan yang pertama, hablum minallah. Baikilah hubungannya engkau dengan Allah. Bagaimana cara kita baiki hubungan? Dengan solat sunat taubat. Nabi aja Pak, bayangkan
Nabi ajak ibu, itu Nabi. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi ajak dalam satu hari beliau istighfar 70 kali. Itu Nabi. Bayangkan, Nabi yang sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk surga, beliau istighfar 70 kali. Wa fi riwayatin 100 kali. Bayangkan, itu Nabi. Nabi yang enggak pernah dosa, Nabi yang enggak pernah zina, Nabi yang enggak pernah minum khamr, Nabi yang enggak pernah gosip. Itu Nabi. Selalu dalam satu hari beliau istighfar 70 kali. Wallahi, kata Nabi, inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marrah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim li abi wa ummi, astaghfirullah al-azim li masyayikhi, astaghfirullah al-azim lil muslimin wal muslimat. Ada salah satu orang, Pak, dia bukan ustaz, dia bukan kiai, dia bukan syekh, tapi derajatnya dia bisa tinggi. Kok bisa derajatnya dia bisa tinggi? Ketika dia sudah mau menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala, lalu mau dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau itu kaget. Beliau bertanya kepada Allah, kok bisa derajat saya tinggi ya Allah, sedangkan saya itu bukan ustaz, bukan kiai, bukan tuan guru, bukan syekh. Kok bisa derajat saya tinggi ya Allah? Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Bistighfari waladika lak. Karena istighfar anaknya engkau, maka derajatnya engkau ini bisa tinggi. Istighfar aja bisa mengangkat derajat, apalagi kalau kita baca Yasin, apalagi kalau kita mengkhatamkan Al-Quran, apalagi kalau kita sering sedekah. Masya Allah, tabarakallah. Itulah salah satu kemuliaan istighfar. Siapa di antara kita yang selalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, man lazimal istighfar, siapa yang selalu melazimkan istighfar, selalu membaca istighfar, astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Siapa yang selalu beristighfar, siapa yang selalu melazimkan al-istighfar, kata Nabi, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Semua perjalanan yang ada kesulitan akan dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan ada solusinya. Wa ja'ala lahu min kulli dhiqin faraja. Semua kesulitan itu ada solusinya, ada mudahnya, ada kelancarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Lalu dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala rizki yang enggak pernah terlintas di otak. Untuk menjemput bulan suci Ramadan, yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Baikilah hubungannya engkau dengan sesama manusia, dengan sesama manusia, dengan tetangga, dengan kerabat, dengan kawan, dengan lawan, dengan kakak, dengan adik, dengan abang, dengan embak, dengan bapak, dengan orang tua. Baikilah hubungannya ini. Kalau engkau ini, Pak, rajin ibadah, tidak ada gunanya engkau ini rajin ibadah, rajin solat, rajin sedekah. Tidak ada ini gunanya semua kalau engkau mutus tali silaturrahim. Tidak akan engkau ini masuk surga. Siapa di antara kita itu yang mutus tali silaturrahim, kata Nabi, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Qati'u rahim, yang mutus tali silaturrahim. Lalu kalau kita itu sudah menyambut tali silaturrahim, maka semua urusan kita, semua usaha kita itu akan dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukan kata saya, itu kata Nabi. Nabi SAW bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Siapa di antara kita yang ingin dilancarkan urusannya, yang ingin dimudahkan usahanya, wa yunsa'a lahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah engkau nyambung tali silaturrahim. Harus, Pak. Silaturrahim ini penting. Kalau ada bapak-bapak kita atau orang tua kita, saudara kita, tetangga kita,
Kalau pernah suatu saat beliau melakukan sesuatu yang enggak enak, maafkanlah. Yang penting kita itu nyambung, tali silaturahim. Karena bentar lagi itu kita akan menjemput bulan suci Ramadan. Untuk menjemput bulan suci Ramadan, yang pertama hablum minallah, lalu yang kedua hablum minan nas. Harus dibaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Salatullah, salamullah, Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Walaupun bapak itu enggak hafal lagu ini, bapak itu enggak hafal salawat ini, enggak apa-apa, pura-pura. Yang penting mulut ini bergerak. Ana suaranya Pak, salawat ini, ayo kerasin suaranya. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Gimana suara saya? Merdu enggak? Kalau suara saya aja merdu, apalagi kehidupan saya. Kalau suara saya aja indah, apalagi kalau engkau sama saya. Lebih indah insyaAllah. Saya mancing. Yang pertama, hablum minallah. Baikilah hubungannya ini dengan Allah dengan cara solat sunat taubat. Yang kedua, hablum minan nas. Baikilah hubungannya ini dengan sesama manusia. Dulu Pak, dulu itu ada dua orang selalu berkelahi antara pakai usalli dengan enggak pakai usalli. Yang pakai usalli, dia pakai usalli kenapa? Tahu kenapa? Lidaf'il waswasah, menghilangkan rasa waswasah, menjauhi rasa waswasah. Oleh itu maka dia pakai usalli. Karena solat itu terbagi tiga. Usalli fardal isya'i 4 raka'atin. Berapa rakaat itu solat isya? 4 raka'atin. Adaan. Solat ini sekarang apa qadaan, apa diganti, apa ulang. Usalli fardal isya'i adaan. Apa qadaan, apa i'adatan, apa diulang. Oleh itu maka dia menyebut usalli, menghilangkan rasa waswasah, menjauhi rasa waswasah. Itulah kata al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah, sadatuna Asy-Syafi'iyah, menghilangkan rasa waswasah. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbil al-qiblati adaan. Sebagai apa engkau ini? Imaman apa makmuman apa masbuk? Imaman lillahi ta'ala. Oleh itu maka dia menyebuti usalli. Dulu Pak, dulu itu sering ada dua orang berkelahi antara pakai usalli dan enggak pakai usalli. Mereka itu berkelahi sampai jam 2 malam. Bayangkan, sampai jam 2 malam itu mereka berkelahi karena pakai usalli.
Tapi sekarang alhamdulillah dua-duanya enggak berkelahi lagi. Kenapa? Karena dua-duanya enggak solat berjamaah dalam masjid. Kenapa berkelahi antara pakai usalli enggak pakai usalli? Solatlah. Apa-apa, mau pakai usalli boleh, enggak mau pakai usalli juga boleh. Mau pakai basmalah jahar juga boleh, enggak mau pakai basmalah jahar juga boleh. Jangan sedikit-sedikit berkelahi. Di Makkah itu Pak, mazhabnya mazhab Hambali. Oleh itu maka dia enggak pakai usalli. Jangan ada perasaan baru datang ke Makkah, lalu tiba-tiba datang ke sini, lalu tiba-tiba salahin imam. Apa imam itu? Di Makkah itu enggak pakai basmalah. Sok-sok itu. Jangan Pak. Di Makkah itu pakai mazhab Hambali. Di Indonesia pakai mazhab Syafi'i. Walaupun engkau ini berilmu Pak, walaupun engkau ini berilmu Ibu, sudah belajar di luar negeri, sudah tahu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, kalau engkau datang ke Indonesia mesti engkau baca basmalah jahar. Kenapa? Kalau engkau datang dari jauh ke Makkah, kenapa saya solat di sini pakai basmalah jahar? Supaya saya itu enggak menimbulkan fitnah. Saya datang dari Makkah, saya enggak mau pakai usolli, lalu saya enggak mau pakai basmalah, lalu saya enggak mau pakai zikir jahar. Itu menimbulkan fitnah. Boleh, ada beberapa orang yang faham, tapi ada beberapa orang yang berkata di dalam solat, ini imamnya error ya. Oleh itu maka lebih bagus kalau engkau datang ke Indonesia ini, pakailah mazhab Syafi'i. Jangan menimbulkan fitnah. Enggak boleh. Harus dibaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minan nas. Lalu yang ketiga, bacalah Al-Quran. Indahnya, dengarin baik-baik. Indahnya membaca Al-Quran. Itu kita ngerti atau enggak ngerti apa maksud ayat yang tersebut itu, kita dapat pahala. Bayangkan, itulah keindahan Al-Quran. Itulah kemuliaan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, lalu kita ngerti ataupun enggak ngerti apa maksud ayat yang tersebut, kita dapat pahala. Itulah kemuliaan Al-Quran Pak. Kalau ada di antara kita bapak-bapak atau ibu-ibu yang bacaannya itu belum lancar, jangan putus asa, jangan berkecil hati. Kenapa? Kata Nabi, kalau ada orang yang bacaannya itu belum lancar, maka dia akan mendapat 2 pahala dibandingkan yang sudah lancar. Ini contoh, bukan ngejek. Contoh, bukan ngejek. Kalau ada orang yang bacaannya itu belum lancar, mesti dan pasti bacaannya kayak gini. Alam 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 nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Betul enggak Pak? Betul enggak Ibu? Jangan malu, betul enggak? Kalau bacaanmu itu enggak lancar, kalau bacaan Bapak itu enggak lancar, jangan putus asa, jangan berkecil hati, karena pahalanya engkau itu 2 kali lipat dibandingkan saya yang sudah lancar. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Walladhi yaqra'ul Qur'an, orang yang lagi membaca Al-Quran, wa yatata'ta'. Apa artinya yatata'ta'? Bata-bata. Wa wada'na anka wizrak alladhi. Kau ini dia akan mendapat 2 pahala. Pahala yang pertama, dia mendapat pahala ini karena dia baca Al-Quran. Pahala yang kedua, dia bisa dapat pahala ini karena dia semangat. Bayangkan, itu menunjukkan bahwa Allah itu subhanahu wa ta'ala suka ngasih kepada kita. Suka ngasih itu Allah, tapi kita itu yang pelit. Kita itu yang sok sibuk di dunia. Ingat Pak, ingat Ibu, urusan dunia ini enggak akan selesai. Selesai dari urusan ini, ada urusan ini. Selesai dari urusan ini, ada urusan ini. Selesai dari urusan ini, ada urusan ini. Kalau enggak percaya, besoklah buktinya. Dari urusan ini, ada urusan ini. Dari urusan ini, ada urusan ini. Ingat Pak, ingat Ibu, yang mengiringi orang mayit itu cuma 3. Berapa Ibu? Berapa Pak? Yang mengiringi orang mayit itu cuma 3. Ingat Bang, yang mengiringi orang mayit itu cuma 3. Yang pertama kawan, lawan, keluarga, sahabat, kerabat, istri. Mereka itu akan ikut sama kita sampai kuburan.
Itu yang pertama. Yang kedua, siapa? Mobil kita, harta kita, motor kita, cincin kita, jam kita. Mereka itu akan ikut sama kita sampai mana, Pak? Sampai parkiran. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapa? Istri? Siapa? Anak. Yang ketiga yaitu adalah amal kita. Amal kita itu yang akan ikut sama kita sampai di dalam kuburan. Semua pertanyaan mungkar nakir itu yang akan jawab bukan kita. Yang akan jawab itu amal kita. Jadi Pak, ingat, jangan sok sibuk di dunia. Jangan sok sibuk. Kalau ini engkau sok sibuk di dunia, engkau ini akan jadi ayam bakar nanti. Jangan sok sibuk. Kata Nabi, sa'atun wa sa'ah. Ada saatnya engkau ngaji, ada saatnya engkau kerja, ada saatnya engkau main, ada saatnya, semua itu ada saatnya. Jangan selalu main-main Instagram, kilogram. Bapak-bapak punya Instagram? Punya enggak, Pak? Ibu punya? Kalau punya, kalau di antara kita itu yang punya Instagram, follow lah saya. Tulis Abdul Basit _Musfi. Kalau nampak, alhamdulillah. Kalau enggak nampak, innalillah. Berarti paket internet Bapak itu sudah habis. Jangan marah. Mana ini Ustaz? Mana? Katanya mana? Itu sudah ada. Follower saya itu 66.000. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau pulang ke rumah tulislah di YouTube Abdul Basit Musfi. Lalu jangan lupa subscribe, ya Pak. Ya. Mana tahu itu bisa jadi saksi insya-Allah. Yang mengiringi orang mayit itu cuma 3. Yang pertama keluarga, yang ketiga harta, ikut sama kita sampai parkiran. Yang ketiga amal kita. Amal kita itu Pak yang akan jawab semua pertanyaan mungkar nakir, bukan kita diri sendiri. Jangan berkata semua jawaban-jawaban Allah itu akan, semua pertanyaan Allah itu akan bisa dijawab sama saya. Enggak mungkin bisa, Pak. Walaupun engkau ini bisa hafal semua pertanyaan mungkar nakir, Pak, dari sekarang, marabbuka, madinuka, man nabiyuka, itu kalau bisa dihafal sama engkau dari sekarang, belum tertentu nanti engkau bisa jawab. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Dari itu ayat ini menunjukkan bahwa selalu kalau kita sujud, kita mesti dan pasti membaca doa apa? Ya muqallibal qulub, wahai ya Allah, Engkau yang membolak balik hati ini ya Allah. Thabbit qulubana ala dinik. Kuatilah iman saya ya Allah. Kuatilah tenaga saya ya Allah. Kuatilah lidah saya ya Allah. Supaya saya bisa menghadapi sakratul maut. Supaya saya bisa jawab semua pertanyaan mungkar nakir. Saya ini bukan marah, Pak. Saya ini bukan marah. Tapi saya ingin lihat semua yang ada di sini itu masuk surga. Aminillah. InsyaAllah semua ini penghuni surga. Ibu-ibu yang punya, nanti aja poin yang ketiga. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas, yang ketiga bacalah Al-Quran. Salah satu keindahan Al-Quran sudah. Sekarang pertanyaan saya, apa keajaiban Al-Quran? Apa keajaiban Al-Quran? Bayangkan, ikutilah saya, dengari baik-baik. Apa keajaiban Al-Quran? Ketika ada sekelompok jin. Ibu tahu jin? Tahu? Bapak tahu jin? Setan, tahu setan? Hantu, tahu hantu? Hantu ketika mendengar bacaan-bacaan ayat Al-Quran, itu hantu masuk Islam, lalu beriman. Bayangkan, itu hantu jin. Jin kalau bahasa Medan apa? Jin juga. La ilaha illallah. Jin kalau bahasa Madura jerongkong. Apa? Jerongkong. Jin
ada sekelompok jin mendengar bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Siapa waktu itu yang lagi membaca ayat Al-Quran? Iaitu adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi SAW pulang dari kota At-Taif mau menuju ke Makkah. Lalu beliau menetap di suatu tempat, standby di salah satu tempat. Lalu SAW lagi membaca ayat Al-Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn. Allah. Terpaksa ya. Mana suaranya? Ini mana suaranya? Ayo diulangi lagi. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn. Ada sekelompok jin mendengar bacaan ayat Al-Quran. Ketika jin itu mendengar bacaan ayat Al-Quran, jin itu berkata apa? Wow, ajib, amazing, oh my God. Itu kata jin, ajib. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Awas kalau enggak berkata Allah. Saya itu guru ngaji Pak di Masjid Al-Haram. Alhamdulillah. Itu bukan sombong ya. Itu bukan muji diri sendiri. Saya alhamdulillah guru ngaji di Masjid Al-Haram. Dan saya itu suka mukul. Gak tahu kenapa. Kalau ada santri-santri yang gak hafal, dipukul sangat. Ku campakkan kau tu sangat. Push. Saya itu guru ngaji. Kalau ada santri yang enggak hafal dipukul sama saya. Di Makkah itu kalau dipukul enggak apa-apa. Di sini dipukul dilapor ke polisi. Pantesan jadi Fir'aun. Betul enggak Pak? Betul kan? Pukulan itu terbagi 3 Ibu. Pukulan itu terbagi 3 Pak. Jangan sedikit-sedikit laporan. Sedikit-sedikit laporan. Nanti anak kalau jadi Fir'aun baru tahu rasa. Pukulan itu terbagi 3. Yang pertama, darbu ta'dib. Guru mukul santri. Ketika guru mukul santri, apakah dia ada rasa kebencian terhadap santri? Ada? Jawab Pak. Ada enggak? Terus kenapa lapor? Baru ditempeleng laporan. Saya Pak, pas waktu belajar menghafal Al-Quran di Mekah, guru saya itu paman saya. Bayangkan. Kalau saya pergi ke Masjid Al-Haram lalu ditanya sama beliau, Abdul Basit hari ini hafal enggak? Enggak, bukan cuma dipukul. Merah di sini, merah di sini, merah di sini, merah di sini. Tanda-tanda. Merah, merah, merah semua. Balik ke rumah, lalu saya tunjukkan kepada ayah saya. Ini bah, saya dipukul. Apa kata ayah saya? Nyaman, rasakan. Tapi sekarang kenapa nak? Kenapa nak? Pantesan jadi Firaun. Pergi ke Masjid Al-Haram, dipukul. Kalau enggak hafal, dipukul. Balik ke rumah, itu lalu saya itu ditanya sama Munkar Nakir. Tahu siapa Munkar Nakir? Tahu siapa? Ayah saya dengan ibu saya. Ditanya sama ayah saya, Abdul Basit hari ini hafal enggak? Enggak, dipukul. Lalu ditanya sama ibu saya. Ibu saya itu bukan ustazah, bukan hafizah. Enggak, tapi dia ada rasa balas dendam sama diri sendiri. Kata ibu saya, kalau bukan saya yang hafal, anak saya yang harus hafal. Jangan seperti sekarang, Ustaz, saya ini bodoh, lalu anak saya itu lebih bodoh daripada saya, Ustaz. Apa itu? Harus punya rasa dendam sama diri sendiri. Kalau bukan engkau yang hafal, anaknya. Kalau bukan anaknya, cucunya. Bayangkan Pak, bayangkan Ibu. Kalau engkau ini sudah hafal, atau kalau anak itu sudah lulus dari S1 atau dari S2, lalu tiba-tiba bapak itu dapat berita bahwa besok insya Allah akan ada wisuda akbar. Gimana perasaan ibu? Jujur, terus terang. Ayo, gimana perasaan ibu? Gimana? Senang kan? Itu di dunia Pak. Itu di dunia ibu. Apalagi nanti di akhirat. Kalau anak itu bisa hafal, itu yang namanya wisuda akbar nanti di akhirat. Akan bangkit dia sama para malaikat. Tengok kanan, tengok kiri, tengok depan, tengok belakang.
dia akan bangkit bersama malaikat, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Itulah Pak, harus ada rasa balas dendam sama diri sendiri Pak. Jangan berkata saya ini bodoh Ustaz, lalu anak saya itu lebih bodoh. Jangan Pak. Anak itu amanah Pak. Kalau engkau enggak dididik dengan cara yang baik, itu engkau akan ditanya oleh Allah. 4 pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita. An syababihi fima afnah wa an umurihi fima ablah. Saya kasih kepada engkau sehat, afiat, waktu, tenaga, anak. Engkau ini digunakan dengan apa? Mau jawab apa Pak? Rokok? Mau jawab apa Pak? Ngopi? Mau jawab apa Pak? Oleh itu maka masukkanlah anak ini ke Darul Quran. Banyak orang yang wakaf tanah, banyak orang yang wakaf masjid, banyak orang yang wakaf mobil, tapi belum begitu banyak orang yang bisa wakaf anak. Anak-anak ini harus diwakaf. Di mana diwakaf? Ke Darul Quran, supaya mereka itu bisa hafal Al-Quran. Lebih bagus ibu itu nangis dari sekarang, lalu anak masuk pesantren, daripada nanti. Kalau engkau enggak nangis dari sekarang ibu, nanti 20 tahun ke depan engkau akan nangis. Nanti dia jadi Fir'aun, minum sabu-sabu, minum khamar, zina, baru engkau nangis. Lebih bagus engkau nangis dari sekarang. Walaupun engkau ini pergi ke pesantren, lalu tiba-tiba mau lepas anak itu, enggak apa-apa. Jangan nangis di situ. Nangislah agak-agak jauh di sana. Nangis yang keras enggak apa-apa. Kalau ibu itu nangis di depan anak, nanti dia ikut nangis. Mari kita nangis bersama. Jangan nangis di depannya dia. Saya itu waktu kecil Pak, waktu kecil ibu, saya itu jalan ke Masjid Al-Haram. Ibu saya itu nangis, tapi dia enggak nangis di depan saya. Nangisnya pas saya pergi. Baru saya sadar kenikmatan orang tua. Andai mereka itu enggak tegas, andai mereka itu enggak mukul saya bisa jadi Fir'aun. Kalaulah bukan kemuliaan Al-Quran, kalaulah bukan kemuliaan Al-Quran Pak, enggak mungkin saya bisa duduk di sini. Enggak mungkin saya bisa nyampe ke sini. Buat apa saya datang ke sini? Datang dari Mekah jauh-jauh untuk datang ke sini buat apa? Dibayangkan sama Bapak, betul enggak? Apakah saya banyak harta? Enggak. Apakah saya punya pejabat? Enggak. Apakah saya punya nama? Enggak. Karena kemuliaan Al-Quran Pak, maka saya bisa datang ke sini, bisa duduk di sini. Tapi enggak bisa lama. Kalau lama nanti saya bisa jadi Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Wakaflah anak-anak ini Pak ke Darul Quran. Sumpah, nanti 20 tahun ke depan kalau mereka sudah hafal Al-Quran, semua huruf itu bisa jadi 10 pahala. Bayangkan, apalagi satu huruf aja. Qaf, Nun, Sad. Sudah Ustaz, saya sudah wakaf anak saya, cuman 3 huruf. Qasim, Mim. Lu campakkan ke sungai. Wakaflah anak itu. La ilaha illallah. Bacalah Al-Quran Pak. Apa keindahnya, apa keajaiban Al-Quran. Jin aja mendengar bacaan ayat Al-Quran, lalu jin itu berkata ajib, wow, amazing, oh my God, lalu masuk Islam. Yahdi ila rushdi fa'amanna bih. Duduk. Mau kemana kau? Mau kemana? Duduk. Harus tegas guru itu, bukan iya. Enggak ada itu, enggak ada istilah itu. Mereka kalau santri saya pukul itu. Harus dipukul sama saya. Maaf, bercanda. Jangan dendam. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Jin masuk Islam lalu beriman. Lalu mereka itu langsung sembah Allah Subhanahu wa taala. Enggak sembah dukun, enggak sembah jin. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Itu
itulah salah satu keajaiban Al-Quran. Jin masuk Islam lalu beriman. Kita punya sahabat, punya kawan, sifatnya sifat jin. Kita baca ayat kursi, kalau untuk mengusir jin itu mudah, cukup dengan ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tiba-tiba itu setan sudah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita itu punya kawan sifatnya sifat setan, itu kita enggak bisa ngusir dia. Enggak mungkin bisa. Tahu kenapa? Kita baca ayat kursi, dia pula baca ayat kursi. Lalu dia berkata, gimana setan ngusir setan? Betul juga kan? Bacalah Al-Quran, hafallah Al-Quran. Enggak bisa hafal, baca. Enggak bisa baca Al-Quran, dekati diri sendiri sama ahli Al-Quran. Enggak mau hafal, enggak mau baca, enggak mau dekati diri sendiri. Kau ini mau jadi apa? Mau jadi ayam? Enggak mau hafal, enggak mau baca, enggak mau dekati diri sendiri. Kita ini nanti kalau masuk surga apa? Enggak akan masuk surga sendiri. Enggak. Kata siapa engkau ini masuk sendiri? Enggak. Kata Allah. Allah berfirman, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Allah. Mana suaranya ibu? Harus diulang. Kalau enggak ada suara keras saya enggak. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Allah, lama Ustaz, lama. Kita itu akan masuk surga bersama kelompok kita. Apa artinya zumara? Kelompok. Apa artinya zumara? Grup. Apa artinya zumara? Rombongan. Kita ini akan masuk ke surga bersama rombongan kita. Siapa yang bimbing rombongan kita? Yaitu adalah Ustaz Lutfi, Ustaz Rifki, Ustaz Faisal. Tapi jangan lupa Abdul Basit Musfi. Kita ini akan masuk surga bersama rombongan kita, Pak. Oleh itu maka enggak bisa hafal, bacalah. Enggak bisa baca, dekati diri sendiri sama ahli Al-Quran. Untuk menjemput bulan suci Ramadan, yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas, yang ketiga bacalah Al-Quran, yang keempat sedekah. Ada dua doa yang enggak pernah, ada dua doa yang enggak harus diaminkan oleh kita. Doa siapa itu? Doa malaikat. Untuk siapa? Untuk kita. Apa doa-doa itu? Yaitu adalah Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Bagi-bagi orang yang suka sedekah, kasihlah kepada dia ya Allah. Tambahlah kepada dia ya Allah rizkinya, hartanya, bininya. Ketawa semua. Bukan tugas saya, Ibu. Saya cuma mancing mereka berkata amin barusan. Kata malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Itu bagi-bagi orang yang suka sedekah. Tambahlah kepada dia ya Allah rizkinya, hartanya, umurnya. Bapak ini kalau enggak bisa wakaf tanah, ya bantu. Bantu dengan apa? Bantu wakaf semen. Bantu dengan memperbaiki kipas, memperbaiki AC. Jangan cuma datang ke masjid lalu tanya berapa yang harus diwakafkan. Berapa? Butuh berapa? Butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Bapak mau wakaf? Enggak, cuma nanya. Kau ini habis kau. Cuma nanya-nanya dari tadi. Kalau enggak bisa wakaf, Pak, enggak bisa sedekah, senyum-senyum aja, Pak, enggak apa-apa. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Kata Nabi, ibtisamatuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu termasuk sedekah. Tapi jangan senyum kepada istri orang. Lewat lalu jumpa sama istri orang. Saya diusir. Ya, 5 menit lagi. Bercanda. Itu doa yang pertama, Pak. Doa ini enggak harus diaminkan oleh kita. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu harus sedekah. Ibu-ibu yang kaya raya, memang betul bapak itu yang kaya. Memang betul bapak itu yang banyak harta. Tapi dompet itu dipegang sama siapa?
sama ibu. Ibu-ibu yang suka pergi ke acara sedikit-sedikit, di mana acaranya ibu? Di sana. Di mana ibu? Di sana. Nanti ibu kalau meninggal, bapak itu enggak akan nangis. Tahu kenapa? Bapak itu berkata apa? Tahu? Sudah lama saya menunggu, Ustaz. Baru tahu. Sedekahlah. Banyak harta sedekah. Enggak banyak harta senyum, enggak apa-apa. Enggak mau sedekah, enggak mau senyum. Mau apa engkau ini? Sedikit-sedikit sana, Ustaz, sana. Bahagia dengan cincinnya. Sana. Ini dikasih. Ini mereknya Casio. Apa mereknya? Casio, dikasih orang. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas, yang ketiga bacalah Al-Quran, yang keempat sedekah. Doa yang pertama dari malaikat untuk kita, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ini bagi orang yang suka sedekah. Tapi bagi orang yang pelit, yang pedit, enggak mau wakaf, enggak mau sedekah, enggak mau senyum, apa kata malaikat untuk dia? Wa'ti mumsikan talafa, binasakanlah dia ya Allah. Baru engkau tahu rasa. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya suami Fir'aun, ibu kalau punya suami Fir'aun enggak mau sholat, enggak usah diceramahin, enggak usah, cukup dengan lagu. Apa lagu? Lagunya apa itu? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Enggak usah diceramain, cuma lewat dari dia. Selalu ibu baca lagu itu. Walaupun hidup 1000 tahun, tapi harus gini. Bila tak sembahyang apa guna? Engkau menyindir? Enggak menyindir. Rasakan. Tak apa-apa, enggak harus diceramahi. Mesti nanti dia kepikiran. An-naf'u qad yakunu bil irsyad wa qad yakunu bil insyad. Kadang-kadang itu orang bisa dapat hidayah. Bukan semua orang bisa dapat hidayah karena ceramah, enggak. Kadang-kadang ada orang bisa dapat hidayah karena lagu. Dia mikir. Bagi orang-orang yang sombong selalu membaca lagu ini. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja semua mati, tinggal ustaz enggak mati. Saya mau ceramah, betul enggak? Sedekahlah ya, harus sedekah. Enggak bisa itu sedekah. Saya itu Pak punya cita-cita untuk 10 tahun ke depan atau untuk 20 tahun ke depan. Apa cita-cita saya Pak? Apa cita-cita saya Ibu? Ingin melihat Indonesia ini insya-Allah semua anak-anak bisa hafal Al-Quran. Semua negara Indonesia ini bisa jadi negara ahli Al-Quran. Itulah cita-cita saya Pak. Bapak enggak bisa wakaf tanah, enggak bisa wakaf masjid, enggak bisa wakaf mobil, wakaflah anak ini. Tapi punya semua banyak harta, gunakan harta ini atau bantulah anak-anak yang yatim, anak-anak yang miskin dengan sedekah. Nanti bapak-bapak kalau ada di antara kita yang kaya raya, amin. Lalu yang ingin bersedekah, sedekahlah langsung ke Darul Quran. Serahkanlah kepada ahli Al-Quran. Ya Pak? Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas, yang ketiga bacalah Al-Quran, yang keempat sedekah, yang kelima yaitu adalah yang terakhir berdoalah. Nabi Pak, Nabi Ibu kalau berdoa itu dari Isya sampai subuh, itu Nabi. Kalau berdoa dari Isya sampai subuh, Nabi kalau berdoa itu tangannya diangkat ke atas. Itu Nabi kalau berdoa. Sampai kata sahabat Nabi, hatta yura bayadha ibtayhi, sampai ketiaknya Nabi itu kelihatan. Jubah Nabi itu luas di sini. Luas, bukan seperti saya, enggak luas. Hatta yura bayadha ibtayhi, sampai ketiaknya Nabi itu kelihatan. Nabi putih, ketiaknya putih. Lalu berdoa dari Isya sampai subuh, mengangkat tangan ke atas. Kita hitam, ketiaknya hitam, enggak mau berdoa. Kalau berdoa gini, ini bukti. Kalau kita berdoa kayak gimana? Apakah kayak Nabi? Enggak. Nabi gini, kita gini.
Ya Allah, terserah ya Allah, mau dikasih kasih, enggak mau dikasih juga enggak apa-apa. Betul enggak? Betul kan? Iya, betul kan? Selalu kita kalau berdoa kayak gini tangan kita setelah selesai. Ya Allah, kenapa engkau ini enggak ngangkat tangan? Terserah Allah, mau dikasih kasih, enggak mau dikasih juga saya terima, enggak apa-apa. Jangan gitulah bang, angkat tangan ini, angkat, minta dari Allah. Allah itu suka kalau ada di antara hamba-hambanya, sebagaimana engkau ini suka curhat kepada istrimu, sebagaimana ini engkau suka curhat kepada pacarmu, pasanganmu, curhatlah kepada Allah. Untuk berdoa dengan bahasa Arab itu cuman harus 4 syarat. Yang pertama, kalau mau pakai bahasa Arab, ibu-ibu dengari baik-baik. Kalau ingin berdoa dengan bahasa Arab itu cukup dengan 4 syarat. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Kalau enggak ada di pertama wassalatu, di ujungnya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad. Lepas itu boleh dengan bahasa Indonesia. Lancarkan urusan kami ya Allah, mudahilah usaha kami ya Allah, angkatlah darajat kami ya Allah. Saya ini ya Allah punya cita-cita. Gitulah, curhatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hablum minallah, hablum minan nas. Bacalah Al-Quran, sedekah, lalu berdoa. Saya mau menutupi acara ini dengan 4 huruf. Ada 4 huruf yang mirip di bahasa Arab. Berapa Pak? Berapa Ibu? Berapa? 4. Yang pertama sin. Apa? Sin. Dengan satu suara. Jangan sin. Sin. Contohnya, qul a'udzu birabbin nas. Baca. Malikin nas. Ilahin nas. Itu yang pertama. Yang kedua, shin. Apa? Min syarril waswasil khannas. Alam nashrah laka sadrak. Wasyamsi wa duhaha. Yang pertama sin, yang kedua shin, yang ketiga zal. Zal. Saya minta tolong, boleh? Boleh? Bagi yang pakai masker, boleh buka maskernya? Boleh buka, boleh juga enggak buka, enggak apa-apa. Coba menyebuti zal. Kenapa saya berkata buka maskernya? Mana tahu di antara kita yang enggak bergigi. Minjam gigi dari kawan, minta minjam. Jangan tersinggung. Ini saya bercanda supaya cepat paham. Masa tersinggung lalu mau marah? Jangan. Zal. Zal. Ada perbedaan antara zal dengan jim. Apa? Zal. Zal. Dengan jim, bukan ca. Banyak orang yang baca surat An-Nasr itu salah. Ica-ca anasrullahi wal fath. Itu salah Pak. Ica-ca itu salah. Ya. Terus yang betul apa? Idza jaa, idza dzadzu, idza jaa nasrullahi wal fath. Ada perbedaan antara zal dengan jim. Ada juga ha dengan ha. Apa? Bukan alhamdu, bukan ar-rahmani. Ar-rahmani, alhamdu itu salah. Kalau salah satu huruf, maka solat itu batal. Berarti Ustaz, bacaan saya itu dari tadi salah. Iyalah. Kenapa enggak diperbaiki bacaanmu? Enggak mau, sombong.
Untuk menghafal Al-Quran itu Pak, salah satu untuk menghafal Al-Quran harus mendatangi guru. Harus. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang enggak berguru, maka gurunya itu setan. Itu kata ulama dulu, kata kiai dulu. Sekarang kalau kita berjumpa sama orang, siapa gurunya engkau? Tabayatubu YouTube. Siapa gurunya? YouTube. Siapa gurunya? Google. Pantesan banyak salah. Bukan Alhamdu, bukan Ar-Rahmani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ada perbedaan antara ha dengan ha. Hahihu. Ayo coba. Hahihu. Sebelum bapa, sebelum ibu menyebuti kalimat atau huruf ha, harus meyakinkan diri sendiri bahawa bapa ini sudah sikat gigi. Jangan hahihu lalu saya pingsan. Kalau bapa atau ibu mau tes hurufnya bapa atau hurufnya ibu itu benar apa enggak, coba menghadapi istri atau menghadapi anak atau menghadapi kawan yang di sampingnya. Coba berkata hahihu. Kalau dia pingsan berarti hurufnya bapa itu sudah benar. Coba aja. Coba hahihu. Itu untuk ha. Ha ini keluar dari sini Pak. Kalau untuk ha itu dari dada. Ha. Hahihu. Ha itu keluar dari dada. Betul enggak? Saya mau tes mikrofon ini. Kalau mikrofon ini asli berarti bisa mengeluari huruf ha dari dada saya. Hahihu. Bukan asli, harus diganti. Bercanda. Hahihu. Yang pertama sin, yang kedua shin, yang ketiga zal, yang keempat tha. Apa? Tha dengan satu suara, bukan tha. Jangan pelit dengan lidahnya, keluar itu lidah. Tha. Tha. Contohnya apa contohnya? Saya suka Abdul Basit. Sebutilah. Enggak mau, harus diulang lagi. Saya suka Abdul Basit Mutfi. Jangan lupa subscribe, share, komen. Masya Allah, tabarakallah. In ahsantu fa'inuni. Kalau ada kata-kata saya, kalau ada dari kata-kata saya itu Pak, yang bikin bapak itu tersinggung, yang bikin bapak itu enggak enak, tolong maafin saya, tolong ajarin saya, tapi bukan di depan banyak orang. Jangan. Untuk mengajarkan kepada orang bahawa ini salah, apakah betul berdua, duduk berdua, itu namanya nasihat. Tapi kalau engkau nasihati saya di depan banyak orang, itu namanya ihanah. Kita harus tahu, bukan karena saya berkata contoh-contoh lalu engkau tersinggung, lalu engkau mau nasihati saya di depan banyak orang. Enggak. Itu namanya ihana. Engkau ini menyakiti saya. Kalau engkau ada perasaan tersendir, dekat, duduklah sama saya. Ustaz, maaf, saya itu memang betul enggak punya gigi. Tapi engkau ini jangan berkata buka masker. Enggak apa-apa. Ini contoh-contoh yang saya sebuti ini supaya kita bisa cepat faham. In ahsantu fa'inuni. Kalau ada kata-kata salah dari saya, maafin saya, ajarin saya, doakan saya. Kita ini Pak, walaupun kita ini sudah ustaz, sudah kiai, sudah syekh, harus selalu minta doa dari orang. Harus selalu minta doa dari siapa? Dari orang. Kenapa? Belum tertentu ustaz, syekh, kiai bisa masuk surga. Kalau engkau ini ada perasaan sombong, enggak akan masuk surga. Oleh itu maka selalu minta doa dari jamaah, selalu minta doa dari orang. Kenapa? Karena itu kita enggak tahu dari lidah mana Allah yang kabul doa.
Oleh itu maka doakanlah saya. Apa doanya? Saya minta cuma satu dari Bapak. Minta satu dari Bapak. Mohon doanya, doakanlah saya. Apa doanya? Matikanlah ya Allah Abdul Basit dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang. Aduh, saya besok punya kegiatan, besok saya ceramah pagi-pagi jadi imam. Kenapa berkata amin? Amin. Mudah-mudahan kita ini semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Doakanlah saya ya. Wa in akhta'tu faqawwimuni. Kalau ada kata-kata yang betul berarti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir bagi kita. Insya-Allah kami ini bisa jadi sahabat di dunia, bisa jadi tetangga nanti di akhirat.